Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raisa Fitri, dengan NIM 31217053, konsentrasi manajemen pemasaran. Berikut adalah presentasi ujian tengah semester Unsera dengan mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang penelitian skripsi yang sedang saya lakukan sekarang dengan judul Pengaruh Halal Sertifikasi, Kesadaran Halal Produk, dan Citra Merek Terhadap Minat Beli Ulang Produk Cairan pada PT Nippon Tsukuba Indonesia. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang meliputi yaitu fenomena, rumusan masalah, apa yang saya ambil sebagai judul itu. Diketahui bahwa PT Nippon Tsukuba Indonesia telah menyelesaikan sertifikasi halal pada bulan Oktober tahun 2019 di semua produknya. Produk yang dihasilkan oleh PT Nippon Tsukuba Indonesia yaitu produk cairan dan produk absorben, yaitu akrilik asid, akrilik ester, dan super absorben polimer. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 11 November 2020 dengan tim halal manajemen PT Nippon Tsukuba Indonesia, sebagai penanggung jawab implementasi di divisi produksi, menyatakan bahwa terdiri dari 5 dari konsumen dalam negeri yang telah mewakili banyaknya keberadaan sertifikasi halal di PT Nippon Tsukuba ini. Kenapa tidak ada pencantuman sertifikasi halal? Padahal konsumen juga menyatakan bahwa apabila mereka mendapatkan produk yang tidak halal, mereka juga menghasilkan produk yang non halal juga. Sedangkan halal itu masing-masing industri wajib memilikinya dan wajib mendaftarkan diri ke pada undang-undang. Sedangkan sertifikat halal sendiri adalah menyatakan keberadaan konsep halal yang sesuai dengan syariat Islam, tetapi perilaku konsumen juga tidak dapat ditentukan oleh produsen. Produsen dalam memutuskan pembelian produk, hal tersebut dapat berkaitan dengan kesadaran konsep halal mengenai produk yang akan dibelinya. Namun sebagai bahan pertimbangan, tingkat kesadaran halal konsumen itu juga dipengaruhi oleh citra merek. Misalnya, produk Nippon Tsukuba telah menciptakan produk halal, otomatis konsumen yang akan membeli itu sudah terpikirkan, bahwa si Nippon Tsukuba ini telah memproduksi produk yang halal. Ketika konsumen mengenali bahwa produk tersebut yang akan dibeli mendapatkan diproduksi oleh perusahaan yang mempunyai pandangan citra negatif, tentunya konsumen juga akan menjadi ragu. Jadi akan membeli itu semakin probabilitasnya rendah, begitu. Dan apabila konsumen telah mendapatkan barang yang diharapkan, bahkan melebihi ekspektasi, seperti mendapatkan barang yang sudah halal, tetapi produk yang dibeli itu kualitasnya bagus, on spec, terus sesuai apa yang diharapkan dengan kualifikasi yang mereka butuhkan. Dan itu akan memperhitungkan beberapa pemikiran sebelumnya melakukan pembelian. Hal tersebut menjadi acuan bahwa konsumen akan melakukan pembelian ulang dengan produk yang sama. Misalnya, karena hari ini telah membeli dengan merasakan puas, misalnya seminggu kemudian, 2 minggu kemudian, dia akan memutuskan untuk membelikan produk pada perusahaan yang sama, yaitu PT Nippon Tsukuba. Kemudian ada identifikasi masalah. Di sini terdapat 4 identifikasi masalah, yaitu yang pertama adalah dilaksanakannya sertifikasi halal PT Nippon Tsukuba Indonesia atas dasar peraturan pemerintah tentang jaminan produk halal. Jadi, pemerintah itu telah mempatenkan bahwa setiap industri bergerak di bidang produksi ataupun food and beverage itu wajib memiliki sertifikasi halal. Dan sertifikasi halal itu dibentuk pada tahun 2014 dan due date-nya itu pada tahun 2019. Sehingga dikasih waktu 5 tahun jika suatu industri itu tidak memenuhi syarat akan dikenakan denda oleh pemerintah. Kemudian yang kedua adalah terdapat 5 dari jumlah konsumen domestik yang meminta kepada PT Nippon Tsukuba Indonesia untuk mensertifikasi halal pada produknya. Kemudian ketiga adalah kesadaran orang semakin meningkat sehingga mereka menginginkan produk itu tersertifikasi halal. Karena ketika saya sebagai seorang muslim misalnya, saya wajib menggunakan produk yang tersertifikasi halal. Seperti itu contoh kesadaran halal semakin meningkat.
Kemudian yang adalah persepsi orang yang berbeda-beda membuat citra merek menjadi bahan pertimbangan untuk membeli ulang produk tersebut. Jadi banyak persepsi negatif atau persepsi positif yang menyatakan pembelian setelah melakukan pembelian produk PT NSI. Kemudian bab 2 merupakan kajian pustaka yang terisi dari teori-teori dari beberapa variabel yang sudah dijadikan judul. Sertifikasi halal merupakan jaminan keamanan bagi umat muslim. Dan sertifikasi tersebut dikeluarkan oleh MUI atau Majelis Ulama Indonesia yang sesuai ajaran agama Islam. Kemudian ketertarikan konsumen ini terhadap suatu produk diambil bila konsumen merasa aman dalam memilih atau membeli produk tersebut. Misalnya, produk tersebut sudah terbukti aman, banyak testimoni, mutunya juga bagus, tinggi, dan sudah tersertifikasi halal juga. Dan otomatis konsumen juga lebih gampang untuk tidak ragu dalam membeli produk CNSI gitu. Kemudian kesadaran halal produk merupakan tingkat pemahaman konsumen, terutama umat muslim yang menanggapi konsep halal. Konsep halal yang dimaksud dapat seperti cara produksi, alat, fasilitas, kemudian bagaimana penyimpanannya, kemudian ada nggak label halalnya, terus sertifikasinya ada nggak, gitu. Itu merupakan kesadaran halal kita dalam menanggapi produk tersebut sebelum produk itu kita beli. Seperti itu. Kemudian adalah variabel ketiga, yaitu citra merek. Citra merek merupakan persepsi yang diterima konsumen terkait merek produk atau jasa. Citra merek berkaitan dengan setiap keyakinan konsumen terhadap suatu produk, sehingga konsumen memiliki citra yang positif terhadap merek dan mendorong untuk melakukan pembelian. Jadi misalkan kita memiliki pengaruh persepsi positif, misalkan seperti produk yang saya terima adalah sudah tersertifikasi halal, bersih, mutunya bagus, kemudian packingnya juga bagus, kita akan terbenak untuk melakukan pembelian di produk perusahaan yang sama. Kemudian adalah variabel Y, yaitu minat beli ulang. Variabel yang terpengaruhi. Minat beli ulang merupakan salah satu bentuk kepuasan konsumen yang terjadi ketika harapan pelanggan itu sesuai atau melebihi ekspektasi. Jadi apa yang saya inginkan, saya misalkan membeli produk, yang penting produk itu halal. Tapi kita tidak hanya menerima produk halal saja, tapi produk itu sudah dikemas dengan bagus, kemudian ada logonya, kemudian diberikan juga packing yang bagus, seperti itu. Bentuk kepuasan tersebut dibuktikan dengan adanya tindakan membeli kembali produk atau jasa yang sebelumnya sudah dibeli oleh konsumen tersebut, yang mengartikan produk atau jasa tersebut memiliki nilai positif di mata konsumen. Disebut minat beli ulang. Kemudian ada pengembangan hipotesis. Pengembangan hipotesis ini yang membuktikan bahwa dari ketiga variabel itu dipengaruhi oleh variabel Y, yaitu sertifikasi halal, kesadaran halal produk, citra merek yang dipengaruhi oleh minat beli ulang. Yang pertama adalah sertifikasi halal berpengaruh positif terhadap minat beli ulang pada konsumen. PT Nippon Tsukuba Indonesia. Hal tersebut terletak pada jurnal Haryanti pada tahun 2013. Dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Labelisasi Halal terhadap Keputusan Pembelian Studi Kasus pada Produk Walls Onelo. Pada jurnal ini menyatakan bahwa sertifikasi halal ini berpengaruh terhadap minat beli ulang konsumen. Kemudian untuk hipotesis kedua, yaitu kesadaran halal produk, berpengaruh positif terhadap minat beli ulang konsumen pada PT NSI. Tercantum pada jurnal Fitri dan kawan-kawan pada tahun 2019 dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Kesadaran Halal dan Religiositas Individu terhadap Keputusan Pembelian dan Dampaknya pada Minat Beli Ulang. Jadi si Fitri dan kawan-kawan pada tahun 2019 telah melakukan penelitian yang dampak terhadap keputusan pembelian yang dampaknya itu terhadap minat beli ulang, dan menyatakan bahwa kesadaran halal ini memiliki pengaruh positif terhadap minat beli ulang. Seperti itu. Kemudian hipotesis ketiga yaitu adalah citra merek.
berpengaruh positif terhadap minat beli ulang konsumen pada PT Nippon Shokugeki. Pada penelitian terdahulu, dalam jurnal Novia pada tahun 2017, menyatakan dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan, Citra Merek, dan Harga terhadap Minat Beli Ulang Jasa Salon Joni Andrian di Pontianak. Beliau telah meneliti dan menyimpulkan bahwa citra merek tersebut juga berpengaruh terhadap minat beli ulang konsumen. Kemudian ada bab 3, metode penelitian, yaitu metode penelitian yang dipakai ketika dalam penelitian ini apa yang akan dilakukan sehingga penelitian itu benar-benar terjadi dan valid seperti itu. Metode penelitian dilakukan yaitu dengan metode kuantitatif, di mana akan dibuatnya kuesioner yang diisi oleh konsumen produk cairan PT Nippon Shokugeki Indonesia. Konsumen tersebut adalah konsumen domestik. Pemilihan konsumen terdiri dari 3 kriteria, yaitu yang kriteria pertama adalah konsumen domestik, yang kedua adalah konsumen yang telah melakukan pembelian ulang selama minimal 5 kali di dalam PT Nippon Shokugeki Indonesia. Yang ketiga adalah konsumen yang telah membeli atau membeli ulang menggunakan secara online. Jadi konsumen tidak datang secara langsung atau sudah melalui email. Biasanya pembayarannya melalui invoice. Nah, nanti yang datang ke NSI biasanya driver doang, bawa lori atau shipping yang nanti akan memprosesnya. Jadi dari konsumennya tidak langsung datang, seperti itu. Populasi dalam penelitian ini adalah para pengguna produk PT NSI, dalam negeri atau domestik, ya sebanyak 40 konsumen. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling. Sampling yang diambil telah memenuhi kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Nah, kriterianya itu dari 3 kriteria tadi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara survei. Metode survei yang digunakan adalah dengan cara menyebarkan kuesioner. Kuesionernya kepada 40 konsumen PT Nippon Shokugeki Indonesia menggunakan produk cairan. Kemudian metode analisis data. Metode data tersebut dari kuesioner akan diolah ke data SPSS dengan metode uji instrumen penelitian, uji asumsi klasik, uji regresi berganda, dan uji kesesuaian modul, bahwa menyatakan penelitian tersebut valid dan dapat terbukti seperti itu. Baik, terima kasih. Tersebut adalah presentasi dari saya mengenai skripsi atau penelitian yang sedang saya lakukan dengan judul Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal Produk, dan Citra Merek terhadap Minat Beli Ulang PT Nippon Shokugeki Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.